few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik apartheid di Afrika Selatan. Materi yang akan dibahas adalah pengertian apartheid, latar belakang politik apartheid, proses politik apartheid, perjuangan penghapusan politik apartheid, dan dampak politik apartheid. Pengertian apartheid secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni apart artinya terpisah dan artinya hukum atau sistem. Kesimpulannya adalah hukum yang mengatur pemisahan berdasarkan ras atau etnik. Menurut ensiklopedia, politik apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Politik apartheid adalah politik yang membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit. Orang berkulit putih lebih superior dari orang kulit hitam. Politik diskriminasi rasial ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat asasi tersebut, yakni bangsa Boer. Latar belakang politik apartheid. Kedatangan Belanda di Tanjung Harapan pada tahun 1652 dan membangun koloni di kemudian hari. Semakin banyak pula populasi mereka dan membentuk sebuah bangsa baru yang disebut dengan bangsa Boer. Latar belakang awal mula politik apartheid. Bangsa keturunan Belanda yang sebagai superior atau Voyagers merambah ke pedalaman Afrika Selatan dan mendirikan Orange Karajas serta Zuid-Afrikaanse Republiek. Orang-orang Boer menganggap bahwa ras mereka mempunyai derajat yang tinggi karena berkulit putih. Selain itu, mereka harus hidup terpisah dengan orang asli Afrika yang berkulit hitam dalam perjalanannya. Orang-orang Boer kemudian bekerja sama dengan pemerintah koloni Inggris untuk membentuk Komisi Urusan Pribumi Asli Afrika Selatan. Usulan orang Boer tersebutlah yang menjadi cikal bakal lahir politik apartheid. Bentuk kerjasama ini kemudian melahirkan kebijakan sekresi, yaitu pemisahan rasial di bidang lahan, tenaga kerja, pendidikan, dan politik. Tujuannya adalah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan, diskriminasi rasial atau perbedaan warna kulit untuk supremasi kulit putih, untuk mengamankan pemerintah minoritas bangsa kulit putih di daerah itu, untuk memisahkan wilayah tempat tinggal orang kulit putih dan kulit hitam. Penggolongan ras dan warna kulit politik apartheid. 1. Golongan kulit putih atau keturunan Eropa. 2. Golongan kulit berwarna atau ras campuran. 3. Golongan ras Asia. 4. Golongan kulit hitam atau orang-orang Afrika. Proses politik apartheid. Pengesahan sistem apartheid oleh Partai Nasional Afrika atau ANC tahun 1948, Presiden Daniel Francis malah menyusun teori apartheid. Berisi setiap ras mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia. Oleh karena itu, setiap ras harus dipisah satu dengan orang lain agar hidup dan berkembang sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Pelaksanaan politik apartheid. Daniel F. Malan sebagai pemimpin partai melopori agar pemisahan total dari apartheid ini diterapkan. Periode pertama ini juga dikenal dengan Baskap yang berarti Afrikaner, berkuasa dan mempunyai hegemomi atas kaum kulit berwarna. Pemberian apartheid periode pertama berhasil mengusir orang kulit hitam dan kulit berwarna dari tempat tinggal sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat perekonomian kulit putih. Pembagian wilayah sebagian besar kota, 13% kulit hitam dan 87% kulit putih. Penguasaan penggunaan aset publik seperti kereta, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Penguasaan di seluruh struktur pemerintahan. Nelson Mandela merupakan motor penggerak perlawanan terhadap apartheid di tanah Afrika Selatan. Mandela merupakan putra dari kepala suku Xhosa yang mempunyai darah keturunan raja. Perjuangan penghapusan politik apartheid. Tokoh yang ikut serta dalam perjuangan penghapusan politik apartheid adalah 1. Nelson Mandela, 2. Desmond Tutu, dan 3. Frederick Witte. Perjuangan Nelson Mandela menjadi ketua partai ANC tahun 1956 mengkampanyekan penghapusan politik melalui demonstrasi dan beberapa aksi pemogokan. Beliau pernah menjadi tahanan politik periode 1956 sampai 1990.
pada 1983 sebanyak 600 organisasi Afrika Selatan bersatu padu untuk membentuk Front Demokratis Bersatu. Mereka menuntut dihapuskannya istilah Hemolampai. Sekitar tahun 1989, kondisi politik Afrika Selatan semakin memanas. Akhir dari perjuangan beliau, publik internasional menuntut pembebasan Nelson Mandela tahun 1980. Dan tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. 4 tahun berselang setelah bebas dari penjara, Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan tahun 1904. Dengan terpilihnya Mandela, berakhirnya juga apartheid di Afrika Selatan. Dampak penghapusan apartheid. Diskriminasi rasial warna kulit hitam di Afrika Selatan dapat berakhir. Orang kulit hitam mempunyai hak kebebasan untuk tinggal dimanapun berada. Redistribusi lahan tanah kulit putih tidak dilaksanakan. Orang kulit hitam dapat masuk ke pemerintahan dan memiliki pemerintahan yang mandiri. Warga kulit putih dan kulit hitam dapat tinggal hidup berdampingan. Seluruh warga Afrika Selatan dapat diberi akses pendidikan, kesehatan yang luas setelah dihapuskannya politik apartheid. Dibuka kesempatan pembukaan lapangan pekerjaan tanpa mengenal batas dan posisi kerja. Inti dari materi ini, apartheid adalah sistem undang-undang yang mendukung kebijakan segresi kepada warga non-kulit putih di Afrika Selatan. Kebijakan ini hadir di abad ke-20 setelah Partai Nasional mendapatkan kekuasaan. Terima kasih telah menonton, semoga bisa menambah ilmu ya. Dadah.